Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Biarlah kita mengawali saat teduh pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan tema Dia Hadir di Setiap Musim. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8, akan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beri kami pengertian ya Tuhan, supaya kami dapat menangkap pesan firman ini pada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan
yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Monika. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Wahyu yang dituliskan Rasul Yohanes ini secara garis besar menyingkapkan tentang kuasa Allah dalam kehidupan yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa. Kitab ini disampaikan saat keadaan orang percaya benar-benar mengalami kesulitan menghadapi penganiayaan akibat kesaksian dan pemberitaan Injil. Melalui wahyu yang dituliskan Yohanes, maka orang percaya mendapat kekuatan untuk tetap bertahan dalam iman di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan umatnya di tengah segala musim kehidupan, bahkan dalam keadaan sulit. Mari kita merenungkan. Wahyu yang dituliskan Yohanes ini ditujukan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yohanes menuliskan pernyataan Tuhan ini dengan tujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen yang sedang menghadapi tantangan dan penderitaan yang hebat di tengah iman percayanya kepada Kristus. Oleh sebab itu, jika kita membaca di ayat 4, Rasul Yohanes mengawali tulisannya dengan salam kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Kristus yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya, kasih karunia dan damai sejahtera Allah itulah yang akan menyertai orang percaya dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang terjadi. Apakah damai sejahtera itu bisa terjadi dan dirasakan orang percaya di tengah situasi sulit? Jawabnya sangat bisa, sebab Dia yang kekal itulah yang hadir. Di tangannya dan karena kehadirannya itulah yang membuat segala keadaan, tantangan, kesulitan, dan penderitaan itu tidak kekal. Sebab ada damai sejahtera yang dilimpahkannya. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang menyatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Menunjuk pada huruf pertama dan akhir dari alfabet Yunani yang menegaskan bahwa Allah itu kekal dari penciptaan sampai kesudahan zaman. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, di sepanjang zaman, dari kekal sampai kekal. Penegasan Allah ini juga memberi keyakinan bahwa Dia bukan hanya hadir, tetapi menyatakan karya keselamatannya bagi orang percaya dari penciptaan sampai kesudahan zaman. Artinya, keadaan tidak sesuai harapan bisa terjadi. Persoalan dan kesulitan, tantangan dan ancaman, serta penderitaan itu bisa hadir dalam hidup orang percaya selama di dunia yang fana ini. Tetapi, Dia yang kekal itu hadir dan tidak tinggal diam. Dia turut bergerak mengerjakan apa yang baik dalam pergumulan setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara, biarlah itu menjadi keyakinan kita hari ini. Bagi setiap kita yang sedang bergumul dan menantikan jawaban doa dari Tuhan, Dia kekal di setiap musim kehidupan. Mari kita merenungkan. Ketika tantangan, kesulitan, dan kesusahan melanda hidup kita, ingat dan percayalah bahwa Kristus yang unggul
di atas segala-galanya itu hadir dan bergerak mengerjakan apa yang baik bagi kita. Bahkan Dia adalah Alfa dan Omega yang kekal untuk selama-lamanya di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui seringkali kami masih ragu untuk beriman dengan segenap hati kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, mampukanlah untuk terus beriman dengan teguh di setiap musim kehidupan. Yakin bahwa Engkau yang kekal itu hadir dan bergerak mengerjakan apa yang baik bagi setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau mengingat dan mensyukuri kehadiran Tuhan dalam hidup kita di setiap musim kehidupan. Mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang menegaskan bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Hal itu pula yang meneguhkan kita untuk terus beriman kepada Dia yang kekal itu. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.